membahas mengenai Hari Anti Pemasungan ODGJ. Nah, apa itu pemasungan ODGJ? Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa, orang agresif atau berbahaya di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ. Mengapa ODGJ dipasung? Alasan keluarga melakukan pemasungan pada keluarganya yang mengalami gangguan jiwa adalah untuk menghindari dampak buruk yang akan ditimbulkan. Hal ini disebabkan ODGJ kerap melakukan kekerasan dan bersikap agresif yang membahayakan orang dan benda-benda di sekitarnya. 4.304 ODGJ di Indonesia hidup dalam pemasungan. Dihimpun dari republika.co.id, masih ada stigma bahwa para penderita skizofrenia dan ODGJ meresahkan masyarakat. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, yaitu Dr. Gigi R. Fensha Sitohang, mengungkapkan masih banyak kasus pemasungan di Indonesia. Pada triwulan kedua tahun 2022, sebanyak 4.304 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Indonesia hidup dengan cara dipasung oleh keluarga dan kerabatnya. Untuk pasung di Indonesia, angkanya cukup tinggi. Wow, sebanyak 4.304 jiwa pada triwulan kedua tahun 2022. Dihimpun di Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Pernyataan Fensha berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang kita peringati pada tanggal 10 Oktober 2022. Fensha mengungkapkan masih ada stigma di masyarakat, khususnya kepada para penderita ODGJ yang menganggap meresahkan masyarakat. Akhirnya, sebagian besar kerabat atau keluarga lebih memilih melakukan pemasungan dibanding membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Bahkan, seringkali juga terjadi pemasungan ulang yang dialami oleh para ODGJ. Awalnya para pasien ODGJ dibawa ke fasilitas kesehatan. Setelah kondisi membaik karena rutin meminum obat dan terapi rutin, pasien dianggap sudah sembuh. Padahal pengobatan dan terapi harus berkelanjutan. Bila putus obat akan terjadi lagi pasung berulang. Dikarenakan karena pasien melukai diri sendiri dan orang lain. Pemasungan itu adalah masalah sosial. Bukan karena dia ODGJ dipasung, tetapi banyak faktor lain. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa tidak diantar ke puskesmas dan diawasi minum obatnya? Mungkin karena anggota keluarga tidak ada dedikasi. Edukasi berkelanjutan mengenai ODGJ dari puskesmas, kadar di kelurahan, hingga tingkat RT dan RW sangatlah diperlukan untuk para keluarga dan kerabat. Kita berharap pemasungan tidak lagi terjadi dan keluarga pun mendampingi pasien ODGJ dengan membawanya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Berdasarkan data Kemenkes, total kasus pasung pada tahun 2019 sebanyak 4.989 orang. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 6.452 orang. Sempat turun di tahun 2021 sebanyak 3.223 orang. Namun penurunan angka tersebut lantaran surveillance yang berkurang karena kondisi pandemi COVID-19. Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena dilakukan pada orang dengan disabilitas yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitas. Kementerian Kesehatan mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung tahun 2010
diperkuat dengan pencanangan program Stop Pemasungan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016. Secara garis besar, kedua program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat, meningkatkan akses ke layanan yang berkualitas di semua tingkat layanan. Hari ini kita memperingati Hari Anti Pasung Indonesia. Kita berharap bahwa setiap ODGJ yang ada di Indonesia dapat merasakan bagaimana cara pulih yang benar lewat layanan kesehatan dan bahkan lewat pendampingan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial RI. Kami dari Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dan Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Nias Gunung Sitoli mengucapkan selamat Hari Anti Pasung Indonesia tahun 2022. Terima kasih.